Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kita di podcast KMD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang keluarga mahasiswa Departemen Teknik Sipil. Nah, yang pada saat ini kita sudah bersama Mas Hanif Abdul Rohim. Halo, selamat siang Mas. Halo, halo juga teman-teman. Ya, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Oke, kenalkan namaku Hanif Abdul Rohim, biasa dipanggil Hanif, dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM dan D4 TPPS Teknik Pengelolaan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Angkatan 2018. Nah, oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Mas Hanif ini adalah ketua dari keluarga mahasiswa Departemen Teknik Sipil. Betul ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, oke Mas Hanif. Mungkin bisa diceritakan apa sih itu KMD dan organisasi apa sih yang ada di dalam-dalamnya gitu? Baik, jadi KMD adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah naungan Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dan di dalam Departemen Teknik Sipil sendiri terdapat dua prodi atau dua jurusan, yaitu TPPIS, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, dan yang kedua adalah TRPBS, yaitu Teknik Rekayasa Pelaksana Bangunan Sipil. Nah, jadi ada dua ya Mas ya, dua prodi yang ada di Departemen Teknik Sipil. Nah, tentunya di KMD sendiri pasti ada visi dan misi serta tujuan. Mungkin bisa Mas Hanif paparkan? Benar sekali, Mas. Dan visi yang tak bawa adalah terwujudnya keluarga mahasiswa Departemen Teknik Sipil sebagai tempat pengembangan diri anggotanya, serta aktualisasi di bidang keprofesian sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat untuk masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Dan untuk mendukung visi tersebut tentunya dipersiapkan misi yang ada, dan misi yang saya bawakan juga adalah terdapat 5 misi. Yang pertama, mewujudkan harmonisasi dan sinergitas seluruh elemen. Yang kedua, menjadikan sebuah organisasi dalam bentuk transparansi. Kemudian yang ketiga, menjadikan organisasi mahasiswa yang prestatif sebagai bentuk eksistensi dan keteladanan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sense of culture di mana respect, efektif dan efisien, aktif serta love. Dan yang kelima, melaksanakan pengembangan diri berbasis studi, keprofesian, kreativitas dan kesejahteraan. Dan tentunya KMDTS juga punya tujuan, di mana tujuan KMDTS SKUGM adalah terciptanya anggota yang dinamis, kritis, dan bertanggung jawab atas pengembangan diri dengan pendekatan ilmu keteknik-sisilan, serta nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi untuk mendukung visi dan misi tersebut pasti ada program kerja yang sudah disusun Mas Hanif dan teman-teman untuk selama masa satu periode ini. Mungkin bisa Mas Hanif paparkan program-program kerja yang telah ataupun yang belum Mas Hanif laksanakan pada satu periode ini. Oke, mungkin ketika kita berbicara program kerja akan banyak sekali yang saya jelaskan. Tapi aku yakin waktunya akan cukup, jadi sekedar informasi aja. Dari BTS sudah menyusun 114 proker, kira-kira segitu, di awal tahun kemarin. Cuman karena memang pertimbangan banyak hal, COVID dan sebagainya ini terpaksa harus diputar otakan lagi lah, gimana caranya organisasi harus berjalan. Cuman yang terpenting adalah di dalam KMDT sendiri terdapat 3 subkoordinator untuk menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu di bidang koordinator internal, eksternal, kemudian minat dan bakat. Di mana internal adalah bidang yang istilahnya untuk pengembangan kemampuan organisasi dan organisasi, kemudian meningkatkan mutu keorganisasian, kemudian menggerakkan atau mengeratkan hubungan internal itu sendiri. Itu adalah di internal, di mana divisi yang ada adalah pengembangan sumber daya manusia, kewirausahaan, dan kemudian pelayanan kesejahteraan dan kajian mahasiswa. Kemudian dari eksternal sendiri adalah semacam narah hubung atau sebagai garda terdepan untuk membangun citra KMDTS di masyarakat luar, di mana divisi yang ada di eksternal adalah hubungan masyarakat, sosial masyarakat, dan media dan informasi.
nggak hanya sebagai garda terdepan untuk membangun citra KMDTS, tentunya bidang eksternal sendiri adalah bidang yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan jiwa sosial serta semangat pengabdian terhadap mahasiswa. Dan yang ketiga ada minat dan bakat. Minat dan bakat sendiri ada 4 divisi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kemudian karya. Kalau teman-teman penasaran apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman KMDTS, bisa cek di Instagram KMDTS, yaitu KMDTS SP UGM. Ya, oke teman-teman, nanti setelah ini bisa dicek langsung ke sana ya. Lalu bicara tentang masa sekarang nih Mas, ada pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk gimana sih dampak yang KMDTS rasakan atas hadirnya pandemi ini Mas? Oke, aku yakin ini nggak hanya KMDTS yang mengalami, dan mungkin seluruh organisasi, seluruh elemen juga mengalami hal ini. Dan ketika kita berbicara mengenai dampak, mungkin yang pertama yang kami rasakan adalah tidak bisa bertemu secara langsung, jelas. Kemudian semua agenda harus dilaksanakan secara daring. Dan yang ketiga, penyusunan ulang proker untuk menyelaraskan dengan era new normal sekarang. Jadi secara garis besar KMDTS masih berusaha untuk tetap melaksanakan proker-prokernya seperti itu ya Mas? Betul. Oke, selanjutnya pasti teman-teman Gamana juga ingin tahu nih Mas, gimana caranya untuk bisa gabung di KMDTS ini? Cukup simpel, cukup mudah. Tapi ini penting. Syarat pertama harus keterima di Departemen Teknik Sipil. Dan yang kedua, ikuti prosedur yang ada. Nah, itu harus masuk DTS dan ikuti prosedur yang ada ya Mas ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang KMD, pasti ada BSO yang ada di departemen tersebut. Nah, mungkin Mas Hanif bisa dipaparkan BSO apa aja yang ada di Departemen Teknik Sipil. Kebetulan di Departemen Teknik Sipil sendiri terdapat 5 BSO, yang dimana BSO tersebut di bawah naungan KMDTS. Dan mungkin BSO ini juga merepresentasikan kondisi apa sih yang dialami atau yang dijalankan oleh teman-teman DTS, karena banyak sekali BSO yang ada kan. Dan BSO yang ada yang pertama Polygon, yaitu bidang BSO yang bergerak di media pers atau bidang jurnalistik semacam itu. Kemudian yang kedua ada Mapadipsi, yaitu mahasiswa pecinta alam diploma teknik sipil. Ya bisa tahu kan, kayak semacam naik gunung, ke laut, turun lembah, terus ngecamp, itu adalah agendanya. Kemudian ada REC, yaitu River and Ecology Club, adalah BSO yang bergerak di bidang lingkungan, yang menjadi wadah bagi mahasiswa DTS untuk menyalurkan aspirasi dan kepedulian mereka terhadap isu-isu lingkungan. Kemudian ada MCC, yaitu Management Construction Club, adalah BSO yang menjadi wadah untuk mendalami ilmu di bidang keteknik sipilan, dan kegiatan yang dilaksanakan adalah perencanaan jembatan, pembuatan jembatan, nggak hanya jembatan, ada bangunan gedung dan bangunan air juga kayak bendungan gitu. Terus kemudian yang kelima ada keluarga mahasiswa muslim, di mana keluarga mahasiswa muslim Departemen Teknik Sipil sendiri adalah sebuah BSO yang bergerak pada bidang syiar Islam. Oke, jadi ada beberapa BSO yang ada di departemen tersebut. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, Mas, mungkin sebagai closing statement, pesan dan harapan untuk Gamada. Cukup singkat. Selamat, tetap semangat, dan terus berkarya. Nah, itu teman-teman, pesan dari Mas Hanif, selamat, tetap semangat, dan terus berkarya. Oke, Mas Hanif, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan sebagai menutup, sampai jumpa. Sampai jumpa.